just show her what it's Inilah hidup, kalau nggak makan, ya minum. Saya Alvin Rafael Sagala mendatangkan dua pemuda yang bernama. Ya, perkenalkan nama saya Jonathan Sijabat dari kelas 15 SMA Negeri 7 Binjai. Kamu? Nama saya Kevin Bedaya Barus, saya juga berasal dari SMA Negeri 7 Binjai dan juga kelas 15. Ya, katanya dua pemuda ini pernah mengalami dan hampir pun setiap hari mengalami cyberbullying. Apakah betul, Kevin dan Jonathan? Iya, betul sekali. Benar sekali. Betul? Benar. Nah, Oke. Jadi apa tanggapan Anda tentang bullying itu? Jonathan duluan. Sebenarnya bullying itu merupakan tindakan yang tidak baik bagi kehidupan seseorang dan pada seorang pelajar juga itu merupakan tindakan yang sangat tidak diharapkan ada di dalam kehidupan seorang pelajar. Ya. Adik Kevin? kalau menurut saya sendiri ya Pak, cyberbullying itu tindakan yang tidak terpuji, tapi banyak sekali di kalangan remaja ini yang banyak melakukan tindakan ini, cyberbullying, dan itu ya tadi kembali lagi tidak terpuji. Oke. Jadi apa menurut kalian berdua rasanya dibullying itu? Ya, rasa dibully itu ya memang sedih. Dan memang terkadang ada juga orang yang terkena bully itu ada yang sampai hampir mengakhiri hidupnya karena saja dibully oleh temannya sendiri. Oke. Kalau dari saya sendiri Pak, bully dampaknya itu ya sama juga sih, orang bisa depresi yang terkena bully ini, dan ujung-ujungnya untuk lepas dari tindakan bully ini ya dengan itu tadi mengakhiri hidupnya. Oke. Menurut kalian berdua, apakah bullying merupakan sesuatu hal yang wajar atau sebaliknya? Bagi pelajar, sepertinya bullying ini merupakan hal yang wajar. Karena setiap pelajar saya rasa tidak ada yang tidak pernah terkena bullying. Sedangkan orang pintar saja pasti ada ranking 1 di kelas, itu pasti ada yang membuli dia juga. Terkadang mereka selalu mencari kekurangan seseorang. Jadi pasti ada seseorang yang terkena bullying. Setiap orang terkena bullying. Kalau Kevin? Ya, apa ya pertanyaan? Oh, pertanyaannya tadi, menurut Anda apakah bullying merupakan sesuatu hal yang wajar atau sebaliknya? Ya wajar tak wajar sih ya. Soalnya kan beberapa orang yang ya dari dah nakal memang sebelumnya udah melakukan itu sebagai rutinitas ya. Jadi mereka suka membuli orang yang lebih rendah dari mereka atau lebih lemah dari mereka. Ya, sedangkan pembuli itu aja mungkin pernah juga dibully oleh seorang pembuli yang lainnya. Oke. Jadi aku boleh tahu nggak atau boleh ceritakan nggak siapa pelaku yang melakukan bullying terhadap Anda berdua? Ya, pelaku yang Boleh diceritakan namanya atau di mana? bisa sekalian menceritakan kisah bullyingnya itu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi suatu hari itu saya pernah dilakukan tindak bullying pada saat saya sedang melakukan aktivitas dalam satu ekstrakurikuler di sekolah, yakni ekstrakurikuler yang tidak bisa disebutkan. Saya mengetes pada saat bagian untuk suatu kegiatan di kota dan saya gagal. Di situ saya dibully oleh teman saya sendiri, 2 orang teman saya yang tidak bisa saya sebutkan karena mungkin nanti akan menjelekkan nama baik mereka. Oke. Kalau Kevin? Ya, kalau salah ceritakan bulinya itu ya Pak,
pernah dibully karena ya memiliki suatu yang kekurangan yang apalah gitu, kayak bisa jelek, bodoh dalam pelajaran atau apapun itu. Dan ya yang orangnya itu nggak cuma satu dua orang sih ya Pak, tapi itu karena udah terbiasa dibully jadi ya maklum aja lah, gak apa-apa, udah kayak jadi rutinitas aja dibully. Oke, jadi memang udah keseringan dibully lah. Udah bullying makanannya tiap hari lah ya. Iya, Oke. makanan tiap hari. Jadi apakah kalian dua memiliki teman yang sering menjadi bully juga? Jadi pelaku Enggak, iya jadi pelaku juga. bully. Iya, Banyak banyak. dalam kehidupan sehari-hari adalah 1-2 orang bahkan lebih yang sering membuli sesama teman, baik di kelas maupun di luar kelas, baik teman kelas maupun teman Luar kelas. di kelas yang lain. Oh, jadi kan ini kalian kan masih pelajar gitu kan. Jadi ada nggak teman yang seangkatan kalian yang sering dibully juga, yang jadi korban bullying? Seperti yang saya katakan tadi, setiap orang pasti seseorang itu pasti sering dibully, dan di kelas itu pasti banyak juga orang yang dibully, seperti 1-2 orang lah. Dan juga orang yang paling sering dibully itu adalah orang yang memiliki kekurangan yang menurut kita itu kekurangan yang sangat memalukan, tetapi menurut Tuhan maupun menurut orang lain itu tidak merupakan kekurangan yang sangat memalukan. Iya. Kalau Pak Kevin sama? Sama. Sama. Jadi, oke. Jadi memang sering jadi korban bully kalian dua nih? Ya tentu sering Pak, apalagi kita ini kan cuma murid biasa ya, pelajar SMA biasa, sedangkan pejabat-pejabat tingginya aja mungkin juga sering dibully Pak oleh ya bukan teman mereka, melainkan masyarakat gitu Pak. Apalagi kami ini yang nggak punya kuasa apa-apa, cuma sebagai pelajar SMA biasa gitu, Pak. Jadi menurut kalian berdua nih, penyebab terjadinya bullying itu apa? Penyebab terjadinya bullying. Kenapa kalian bisa dibully gitu? Ya itu Karena apa? kalau menurut saya sendiri ya Pak, itu karena ada untuk memuaskan hasrat diri mereka itu yang sebagai pembuli Pak. Mereka itu harus membuli dulu baru mereka itu puas. Kalau nggak ngebully nggak puas hidupnya Pak. Sehari itu pasti bakal gelisah terus. Jadi siapapun itu yang menurutnya ada kekurangan dan lebih lemah dari dia akan langsung dibully ya Pak. Oke, kalau menurut Pak Jojo? Menurut saya, Pak Jojo. bullying itu kenapa bisa terjadi karena salah satu orang yang iri hati kepada temannya, dan jika teman yang dia irikannya ini terjadi salah satu saja kesalahan, pasti dia akan mengejeknya. Itu karena iri hati. Oke, ini tinggal satu pertanyaan lagi nih. Ya, boleh. Ini menurut saya nih mungkin kalian bisa jawab lah. Ini apa pesan kamu terhadap para pelaku bullying? Apa pesan kamu? Saya terhadap para pelaku bullying ini ya. Pelaku bullying itu sebenarnya tidak perlulah ada di dalam kehidupan seseorang, apalagi kalau memang iri hati. Bolehlah bersaing, tapi bersaingnya ini tidak dengan cara yang tidak normal, melainkan bersaing dengan cara kesehatan. Dan saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang paling sering dibully, saya ingin menyampaikan jangan takut untuk melawan pelaku yang membuli itu. Jika kalian terus-menerus dibully, kalian bisa melaporkan kepada guru dan pihak-pihak sekolah yang ada di sekolah kalian masing-masing. Itu saja. Oke, kalau dari Kevin? Tadi pertanyaan apa Pak? Untuk pelaku atau untuk korban Pak? Korban. Pelaku dan korban. Untuk Ini pertanyaannya. ya pesan Untuk pelaku dan iya. korban ya. Iya, Pak. Untuk pelaku sih ya mohon diubah lah ya, pelakunya itu dihentikan tindak bulinya itu, karena banyak orang yang korban kalian ini akan menjadi sangat takut untuk bersosialisasi, takut keluar rumah mungkin,
ataupun takut apapun lainnya yang berhubungan dengan kalian semua para pelaku, dan mereka tidak bisa melakukan kontak mata ataupun berbicara dengan kalian ya. Jadi oleh karena itu mohon untuk para pelaku berhentilah mencari korban untuk dibully, dan untuk pesan untuk korban katakan tidak untuk para cyberbullying dan lawan saja. Oke. Jadi semisalnya lah kalau dibullying itu boleh nggak melawan dengan cara kekerasan atau memukul gitu, berkelahi lah. Ini kalau pendapat pribadi aja nih ya Pak. Ya kalau pendapat pribadi Kevin. Untuk itu tergantung dari cara pembulinya ini, bulinya udah kelewatan batas atau gimana. Kalau misalnya udah kelewatan batas, udah sampai fisik kita juga sudah diincarnya, bukan saja pikiran kita yang diincarnya, melainkan fisik juga dengan cara dipukulnya kita sampai dihajar dengan kekerasan. Sebaik kalau bisa melawan juga dengan kekerasan, lawan. Tapi kalau ya sebisa mungkin lah ya menghindari perkelahian dan minta pertolongan saja oleh guru. Ya, menurut saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Kevin ya. Kalau jika seseorang itu melakukan pelaku cyberbullying itu melakukan tindakan kekerasan kepada kalian, jangan pernah sama sekali kalian melakukan kekerasan kembali, tetapi laporkanlah kepada pihak yang berwajib, karena pihak yang berwajib akan selalu menindas orang-orang yang memperlakukan kejahatan bagi kalian sehari-hari. Tapi itu kan nggak berlaku untuk rakyat kecil Pak. Pasti saja berlaku. Itu karena memang kalau saja ada luka saja sedikit, kalau memang kita mau melapor kepada pihak kepolisian, pasti mereka akan mau membantu. Karena kepolisian kita memang cukup sudah mulai membaik saat ini. Apakah itu betul kata Jojo Kevin? Ya, itu kembali ke pendapat masing-masing ya Pak. Menurut saya, Kalau pendapat Kevin dilawan aja gitu. ya kalau sebisa mungkin, Selagi masih bisa. selagi masih bisa, selagi dia melakukan bulinya sudah kelewatan, dan ya kita harus melawan lah. Kalau misalnya nggak mau jadi korban terus, kalau misalnya kita terus memohon untuk tidak dibully dan terus membiarkan diri kita jadi korban, mau sampai kapan kita akan dibully terus Pak? Tapi kita bisa melaporkan ke pihak hak asasi manusia atau HAM. Tapi bukannya itu malah membuat orang membuli kita itu menjadi lebih marah dengan kita dan malah akan membuli kita tiap-tiap detik? Ya enggak. Menurut saya itu enggak. Ya itu kembali lagi ke pendapat masing-masing Pak. Oke, seperti itu saja. Sudah. Udah siap tentang bullyingnya nih. Siap. Jadi kalian dua ini masih mau nggak jadi korban bullying? Ya, nggak ada orang yang mau menjadi korban bullying. Oh. Setiap orang pasti tidak mau menjadi korban bullying, tapi memang itu karena mungkin iri hati dari seseorang yang melakukan tindakan bullying tersebut. Jadi Bapak Jojo ini kan korban bullying. Ya. Jadi Bapak nggak pernah gitu bully orang juga? Ya, kembali dengan pendapat masing-masing, saya juga pernah melakukan tindakan bullying. Mungkin semua orang, seperti yang saya katakan tadi, setiap orang pasti sering melakukan tindakan bullying. Begitu saja. Oke, kalau Bapak Kevin sering dibully, sering juga ngebully? Nggak pernah? Ya apa gunanya coba membuli itu? Iya betul. Tidak ada gunanya sama sekali, apalagi untuk kita yang pelajar, bukan? Betul bukan? Buang-buang energi, keringat, segala macam. Kita ini masih anak muda kan, masih di bawah 17 tahun. Di masa depan masih ada. Iya, nanti apa itu dampak dari bullying itu apa? Ini dampak bagaimana? Positif, negatif? Negatifnya. Ya, dampak negatif. Emang dampak positif bullying ada? Dampak positif bullying itu ada? Apa? Tidak ada dampak positif. Tidak ada aja. Tapi bukannya pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan? Iya. Anda ini sepertinya menanyakan Oh, pertanyaan yang iya. muter-muter ini. Saya lupa, belum makan juga ini. Iya. Mohon. Sepertinya saya dari tadi menjawab pertanyaannya. Itu Itu aja. soalnya sama terus. Oh, nggak jadi- pernah. Soalnya yang baru. Itu aja. Jadi sekarang saya yang dibully nih sama kalian berdua. Bukan, maksudnya jika memberikan pertanyaan, tolong pertanyaan yang konkret. Jangan pertanyaan yang sudah diberikan diulangi kembali. Seperti itu. Saya baru 1 hari jadi podcast. Ya, kembali lagi itu tadi untuk- kan buang-buang tenaga untuk Iya. podcast ini. Seharusnya ini bisa lebih singkat, tetapi Anda memperpanjang dengan pertanyaan yang itu saja yang keluar. Jadi ini termasuk bully nggak nih kalian berdua sama saya? Pertanyaan sudah pertanyaan terakhir, kenapa Iya. malah bertanya lagi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi nih
pertanyaan terakhir lah tadi dibilang, pertanyaan terakhir. Selanjutnya jadi dari tadi itu mulu jadi. Iya. Abis ini ada pertanyaan lagi. Dah selesai. Oke. Ya. Penutupan. Ada penutupan. Jadi ini enggak, ceritanya ini saya boleh melaporkan ini. Ya, Laporan tidak. kemana? Kalian berdua bully saya. Ya, ini maksudnya kami hanya memberikan pelajaran kepada Anda. Jika Anda suatu saat nanti Itu kan Oke, ada pendapat Anda, kalau Anda itu dibully, pendapat kami enggak. Iya. Ini Jangan wajar. dimut apanya? Sudah selesai. Orang di luar nanti rame. Jadi kalau kalian berdua ini pernah nggak sama-sama kena bully gitu? Di satu tempat, di detik, di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Kalian berdua contohnya 5 orang membuli kalian berdua. Pernah tidak? Enggak. Kalau 5 orang tidak pernah. Dalam beberapa orang juga bakal enggak pernah. Berarti kalian ini termasuk pemberani yang sering dibully gitu? Iya, Kak. Ya, seperti lagi nih sekarang. Seperti Bisa itu. dibilang bisa tak dibilang Iya. begitu. Bisa tak bisa dibilang begitu juga. Oke, jadi kalian Lanjut lagi pertanyaannya, Pak. sudah mau siap ini? Ya, jadi terus. Dan inilah. Oke, Pak, kalau gitu ada saya ada pertanyaan sendiri, Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih dari kami 10.5 kelas 10.5 SMA Negeri 7 Binjai telah menyelesaikan tugas podcast kami yang berjudul tentang cyberbullying ya. Iya. Iya, kalian berdua. Iya. Inilah termasuk menjadi 2 korban bullying. Jadi pesan-pesan hari ini kepada sama Alvin Rafael Sagala, jangan sering membuli orang. Kalau sering membuli, betul? Betul. Nggak masuk akal, masuk apa tadi? Masuk. Masuk. Jadi kalian ini udah pada makan belum nih, kalian 2? Belum lah, Pak. Tadi kami kan baru pulang sekolah, tiba-tiba dicari ke sini, diundang ke sini untuk menyampaikan pendapat. Oh, tunggu. Jadi 1 hari ini kalian udah ada dibully belum? Belum. Iya. Syukur-syukur belum, Pak. Belum. Oke, jadi itu sajalah pesan dari kami. Dilarang membuli. Ya, betul. Ya. Oke. Stop bullying. Stop bullying. Katakan tidak pada bullying. Katakan tidak. Oke. Mantap. Tas lu, Pak. Bapak kompai ya kalian berdua ya? Iya, Pak. Oh. Sama Bapak juga. Belum nanya marga tadi, marga, Pak? Iya, si jabat, Pak. Jabat. Iya, tadi kan sudah di nama panjang, Pak. Oke, kembali lagi Barus. Barus. Si ringo-ringo. Iya, Pak. Oke. Oke. Ya, Pak. Jadi ini kita selesaikan aja ya podcastnya ya. Iya, Silakan, Pak. Closing, Pak. Apa kata-kata penutup untuk pesan-pesan untuk orang yang sering membullying, Pak? Sekali lagi. Ya. 1 orang doang. Bagi itulah yang sering bully-bully orang, udah nggak usah bully-bully, udah stop bully-bully itu, udah. Nggak ada faedahnya. Ya. Manfaatnya nggak ada. Ya. Bapak mama kalian masih nyari kalian. Ya. Tapi Pak, kalau orang tua yang ngebully anaknya, Pak, gimana, Pak? Ya. Harusnya nggak ada sih ya, Pak. Gak ada ya? Harusnya tidak ada. Kalau membuli dalam konteks membuli nggak ada, tapi Iya. memarahin anak ada, Pak. Iya. Tapi kan itu memarahin dalam konteks sayang, Pak. Oke, selamat siang. Dari kami 10.5 SMA Negeri 7 Binjai. Saya Alvin Rafael Sagala. Saya Jonathan sudah kasih jabat Saya Kevin Binaya Barus. mengucapkan minal Terima. aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.